Puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari yang ketiga, doa kepenuhan Roh Kudus. Kita percaya kita semakin ingin dekat kepada Tuhan, karena dari Dia datang kekuatan baru setiap hari. Roh yang hidup yang memenuhi kita, memampukan kita untuk terus berjalan, untuk terus bisa melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan pikiran Tuhan. Kemana kita pergi, dimanapun kita berada, kita tidak bisa menjauh, karena Roh Allah ada di sana. Roh Allah ada mendekat dengan kita. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan tempat, dan juga kita menyiapkan diri dengan baik, masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, membawa doa, membawa persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukurmu, mari naikkan pujianmu. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam hari ini. Tuhan sudah beri waktu dan kesempatan kepada kami. Kami memilih duduk di kaki Tuhan. Kami memilih mau memuji Engkau, mau menyembah Tuhan. Kami memilih menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hanya menjadi penonton saja pada acara ibadah doa ini. Ampuni kami Bapa. Beri kami hati, dan kami mau mengajak hati kami, jiwa kami. Kami mau katakan, hai jiwaku, bangkitlah, bangunlah, pujilah Dia, pujilah Tuhan. Malam hari ini kami mau datang membawa hati kami Tuhan. Kami tidak bisa menjauh dari Roh-Mu Bapa. Kemanapun kami berada, Engkau mengawasi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami mau bersehati masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa pujian dan sembah kami, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang sudah mencurahkan Roh-Nya ke atas umat yang percaya. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau beri sukacita, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua. Roh Kudus, satukan kami dimanapun kami berada. Kami mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu seberapa berat beban yang kami bawa malam hari ini. Tetapi ketika kami memandang kepada Engkau, ada sukacita dan kekuatan baru, karena Engkau Allah yang memampukan kami. Kau beri kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar.
menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat tahu seberapa besar kemampuanmu. Yesus menjanjikan penolong bagi murid-muridnya. Karena Yesus tahu murid-muridnya tidak akan mampu berjalan sendiri. Bukan hanya janji itu buat murid-murid, tapi janji itu pun bagi setiap orang yang percaya. Oh, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yesus juga memberikan penolong untuk kita, sehingga kita mampu berjalan. Mari kita bawa lebih dekat lagi hidup kita kepada Tuhan. Merasakan pimpinan dan pertolongannya. Naikkan pujian ini sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Tidak seorang pun bisa menjauh dari roh Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku kan terbang dengan sayap fajar. Ku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini menuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kita semua, amin. Membangkitkan yang lemah, membimbing kita yang merasa kelelahan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Belenggu dosa dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Dia. Jemaat, saya undang kita berdiri semua. Anggur baru siap dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembalasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekalian Bapak Ibu Saudara, saudara ingin dibebaskan malam hari ini? Mari izinkan Roh Kudus bekerja, buka hatimu. Kita ingin melihat bangsa ini dibebaskan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, Roh Kudus tercurah bagi negeri ini. Roh Kudus tercurah bagi seluruh dunia ini.
gereja agar dunia dipulihkan. Gereja Tuhan bangkit, bersiap diri, jangan lengah, jangan tertidur. Roh Tuhan tercurah untukmu dan untukku. Kita akan dibebaskan dari segala belenggu. Kita bangkit dan kita bersorak bagi Dia. Naikkan pujian hari ini. Haleluya. Amin. Nyanyikan sungguh-sungguh agar Roh melawan bangsa ini, melawan keluarga kita, melawan gereja Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa terima, dan mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggun baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya kuasa. Anggun baru tercurah, yes, penuhi umat, yang penuhi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Anggun minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Katakan lagi. Anggun baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Biar setiap kami Bapa yang di rumah, di mana saja, kami diurapi, kami diberi sukacita terus. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus tercurah atas kami. Terima kasih Bapa, kami menikmati lagi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau terus mengasihi kami, jemaat-Mu GPDI Sunter. Malam ini kami akan mendengar firman-Mu lagi. Mari terangi hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat dan akal budi, sehingga kami dapat mengerti seluruh kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, bila kita sudah belajar tentang perjanjian Tuhan, lalu kita juga sudah belajar tentang penggenapan janji Tuhan,
Maka malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar hidup dalam perjanjian Tuhan. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa saudaraku dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus ini. Nah, segera saja kita akan memulainya saudara-saudara dengan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 17 yang saya beri judul dengan penolong yang lain diberikan. Mari saya baca untuk kita firman Tuhan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara perhatikan baik-baik saudaraku. Yesus menjelaskan, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti segala perintahku. Nah, salah satu perintah atau salah satu pesan Tuhan saudara-saudara adalah bahwa kita akan hidup dalam perjanjian Tuhan. Bagaimana caranya saudara-saudara? Ayat yang ke-16 saudaraku, Yesus berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yesus menyinggung tentang penolong yang lain. Tahukah saudara kapan istilah penolong itu pernah digunakan? Jawabannya ada dalam kitab Kejadian, saudara-saudara. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, saudara-saudara, saya baca untuk kita. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara dengar baik-baik. Adam ciptaan Allah yang sempurna. Tuhan tempatkan dia di Taman Eden. Tetapi saudaraku, setelah dia menjalani Taman Eden sebegitu lamanya, dia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan diri. Itu sebabnya Tuhan kemudian berfirman, tidak baik kalau dia seorang diri. Maka dia diberi seorang penolong yang akan bersama-sama dengan dia. Nah, itulah sebabnya mengapa Roh Kudus disebut penolong yang lain. Bedanya, saudara-saudara, kalau penolong dalam kitab Kejadian atau Hawa yang menolong Adam itu adalah ciptaan berasal dari Adam, Roh Kudus bukan ciptaan. Ia adalah pribadi yang Allah utus. Ia adalah pribadi Allah yang turun ke bumi. Dan saudara tahu, kalau penolong yang pertama atau Hawa yang menjadi penolong Adam itu saudara-saudara bersifat sementara, artinya satu kali kelak mereka akan meninggal, saudara. Tapi Roh Kudus tidak meninggal, dia kekal. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16 Yesus berkata begini, saudara-saudara, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Catat baik-baik, penolong itu menyertai kita selama-lamanya. Saudara, dia bukan hanya menyertai kita, saudara. Dalam ayatnya yang ke-17 disebutkan lagi ciri-ciri khususnya. Saya ambil bagian terakhirnya, saudaraku. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, ketika Roh Kudus datang atas hidup kita, saudara-saudara, dia akan tinggal di dalam diri kita. Dia ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Oke, lanjut bagian yang kedua. Saya ajak saudara membaca kembali
Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, saudaraku. Tapi kali ini saya mengajak saudara untuk membaca ayatnya yang ke-25 dan 26. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengar baik-baik saudara. Roh Kudus itu datang atas pribadi-pribadi murid-murid. Dengan kata lain saudara-saudara, pengalaman seseorang hidup bersama-sama dengan Roh Kudus dengan orang lainnya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang punya keperluan, punya kebutuhan, punya beban, punya pergumulan yang tidak sama. Dan itu sebabnya saudara-saudara, Roh Kudus itu akan datang, saudara-saudara, lalu dia tinggal, lalu dia bersama-sama dengan orang itu, dan kemudian saudara-saudara, dia akan membawa saudara-saudara kepada kebenaran. Bagaimana caranya saudara-saudara? Dia akan mengingatkan kembali apa-apa yang Yesus pernah ajarkan, apa-apa yang firman Tuhan beritahukan. Saudara tentu belum lupa, ada peristiwa pada perjalanan di Emmaus. Dan saudaraku, sebegitu banyaknya persoalan yang dihadapi oleh dua orang murid dalam perjalanan di Emmaus ini, saudara-saudara, sampai dia lupa, sampai dia gak ingat lagi tentang janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Yesus perlu mengajar kembali. Teliti ulang Lukas pasal 24, saudara. Nah, sekarang saya mau beritahu saudara. Sekarang, saudaraku, dalam ayat ini kita membaca Roh Kudus akan mengingatkan kembali. Roh Kudus akan mengajarkan kita dan membawa kita pada seluruh kebenarannya. Nah, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Tuhan mengajar kita, mengingatkan kembali. Memori kita mungkin banyak, tapi daya ingat kita terbatas, saudara. Roh Kudus menolong kita mengingat janji-janji Tuhan untuk kita. Nah, bagian yang ketiga yang saya mau saudara belajar bagaimana caranya kita hidup dalam perjanjian Tuhan. Sekarang kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, saudara-saudara. Saya ajak saudara untuk memeriksa ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya mau beritahu saudara. Saudaraku, Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, diam di dalam kita, mengingatkan kita tentang semua janji-janji Tuhan. Bukan hanya itu, saudara, tapi dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ada banyak kebenaran, saudara-saudara, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang hidup kudus, tentang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang baik, berkorban yang baik, dan sebagainya. Dan Tuhan akan membawa kita untuk memahami kebenaran demi kebenaran. Tapi ada satu hal yang lebih penting, saudara-saudara. Satu hal juga yang harus saudara tahu. Dalam ayatnya yang ke-13 itu, kalimatnya berkata begini. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang berpikir atau mengartikan yang akan datang itu selalu kedatangan Tuhan. Nanti Tuhan Yesus datang, nanti Tuhan Yesus kembali, dan seterusnya. Tapi hari ini saya ingin saudara mengerti,
hal-hal yang akan datang itu berarti peristiwa-peristiwa yang ada di depan kita, peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi, peristiwa-peristiwa yang belum pernah kita alami. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, sementara PSBB diberlakukan dan sementara saudara belajar kebenaran firman, apa yang Roh Kudus beritahu kepada saudara tentang pesan-pesan khusus itu? Saya percaya, saudaraku, Tuhan mengajarkan kebenaran dan memberi pesan-pesan khusus itu untuk saudara. Kalau saudara berkata, ya itu artinya kita harus urus rumah, kita itu urus keluarga, kita cukup. Ada hal yang lebih besar lagi, saudara. Tuhan mau kita membangun baitnya di rumah kita. Tuhan mau kita membangun mezbah doanya di rumah kita. Tuhan mau kebenaran itu diterapkan lagi di rumah kita. Tuhan mau ketaatan itu dimulai dari tempat kita, saudara. Ingat, Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kalau hari-hari ini saudara belum mengerti, saudara-saudara belum menangkap pesan Tuhan, maka biarkan Roh Kudus memenuhi kita, supaya Dia tinggal dalam hidup kita, Dia bersama-sama dengan kita, Dia akan mengingatkan kita kembali dan membimbing kita pada seluruh kebenaran-kebenaran Allah, bahkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Teruslah hidup dalam perjanjian Allah dan nikmatilah persekutuan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Engkau sangat baik, itu sebabnya Engkau memberikan kami perjanjian-Mu. Engkau bukan hanya memberikan kami perjanjian, tetapi juga Engkau menggenapinya dengan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Tuhan, sekaranglah waktunya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Sekaranglah waktunya kami hidup dalam janji-janji-Mu. Pimpinlah kami terus, bawalah kami terus ke dalam seluruh kebenaran-Mu, sampai kebenaran yang sempurna itu menjadi milik kami, ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau ambil tempat yang dirasa nyaman. Mau berlutut boleh, mau duduk saja boleh. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita membuka hati. Kita mengizinkan roh Allah turun ke atas kita, membangkitkan setiap hati yang lemah, membebaskan hidup yang terbelenggu dengan rasa cemas, terbelenggu dengan rasa takut, membebaskan kita rasa bersalah, juga memulihkan setiap hati yang terluka malam hari ini. Dia siap melawat Engkau. Ada kekecewaan, ada rasa iri, ada hati yang hancur karena mungkin selama ini tidak dipedulikan. Tetapi Yesus yang berjanji, yang akan memulihkan setiap hidup kita, biar kita dipenuhi dengan urapan yang baru, sehingga hati kita boleh terus merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kita tidak bisa memaksa orang lain berubah, tapi Roh Kudus mampu dan bekerja lebih dahsyat, bahkan sangat dahsyat. Dia sanggup memulihkan kita. Apa yang menjadi bebanmu, yang engkau tidak sanggup, malam hari ini Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus siap melawat setiap kita. Haleluya. Naikkan pujian ini sebagai doa kita. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa
suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, bahkan kecewa terhadap lingkungan. Malam hari ini kita minta dipulihkan oleh Roh Tuhan. Mari tanggalkan semua beban kepada Tuhan. Tanggalkan itu di bawah kaki Tuhan. Lawatan Allah bekerja, menyatakan kuasanya agar kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, mampu mengampuni orang yang membuat kita menjadi sakit hati, mampu mengampuni setiap tindakan yang kita kecewa. Kita berdoa, haleluya, Roh Kudus ada, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus tahu dan peduli akan hidup kita. Haleluya. Roh Kudus yang kita andalkan, mencelingkan hati mereka yang buta, buta kebenaran, mereka buta akan kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Penuhilah kami Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati, bahkan memenuhi setiap kami Bapa, agar kami belajar mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan pikiran-Mu, agar kami juga paham apa yang terjadi, dan tidak membuat kami menjadi lemah. Kami mengiring Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, penuhi kami untuk kami melihat tanda-tanda zaman, untuk kami bukan lagi bersantai, untuk kami bukan lagi berlengah Tuhan, atau kami menyiapkan waktu bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Tapi ini saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama Bapa menikmati Tuhan hadirat-Mu. Karena ada satu kelak, ada tangisan yang terdengar, ada perpisahan ya Tuhan. Mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan terangkat naik ke sorga. Ada yang tertinggal karena tidak memiliki Roh Kudus. Tuhan, kami rindu, kami adalah orang-orang yang diangkat karena kami memiliki kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan kehendak Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memimpin kami hidup dalam kebenaran Tuhan dari hari ke hari. Yesus, Engkau dengar doa kami. Engkau tahu banyak keluarga-keluarga yang terluka, banyak keluarga-keluarga yang merasa kekurangan. Dan Tuhan, kami rindu lagi-lagi, bukan hanya kepenuhan dari materi yang kami ingin Tuhan. Kami rindu jiwa kami, roh kami dipenuhi, sehingga kami tidak lelah menjalani hidup ini, sehingga kami tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami tidak bisa bersama-sama bersekutu dengan orang-orang percaya di gereja Tuhan, tapi Tuhan masih beri kesempatan kami mengikuti ibadah secara online. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau bukan saja ada di gereja, tetapi kami adalah tubuh, bait Allah, tempat Roh Tuhan mau bertata dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh hidup dan terus merasakan Tuhan hadir, sehingga kami tidak, Tuhan, membawa hidup kami jatuh dalam dosa. Karena kami tahu Tuhan hadir dalam setiap pribadi-pribadi yang adalah gereja-gereja Tuhan, adalah bait-bait yang kudus. Setiap hari biarlah firman yang kami baca, yang kami dengar, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan.
Sehingga hati yang bolong-bolong, hati yang tidak tertata dengan baik, diratakan oleh Roh Kudus. Sehingga kami tidak menjadi lelah dalam menjalani hidup ini. Sehingga kami tidak putus pengharapan, karena kami ada pengharapan di dalam Yesus. Kami mau menimbun Tuhan hati kami dengan Roh yang Kudus, sehingga selalu ada sukacita dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan setiap hari, sampai hari-hari ini bahkan selanjutnya Bapa, sampai masa PSBB yang diperlakukan, kami tetap ada tinggal di dalam iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Tuhan tetap menjaga hati, tetap menjaga iman mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masa-masa sulit seperti ini buat kami semakin dekat kepadamu. Tuhan, sadarkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mari Tuhan lawat di Indonesia. Kami rindu lihat Indonesia dipulihkan. Mari lawati dalam nama Yesus. Penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Selamatkan Indonesia Bapa. Pulihkan dari setiap problema. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dengar doa kami Bapa. Engkau lawati setiap kami. Beri rasa haus dan lapar akan firman-Mu dalam hati kami. Beri roh kami selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu malam ini. Untuk Roh Kudus yang tercurah. Biar api itu tetap kami jaga. Kami terus jaga tidak padam Tuhan. Kami isi hati kami dengan Roh-Mu, dengan doa, dengan firman. Pimpin kami pada kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, dan Kau Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Segala syukur kami hanya mau panjatkan buat Engkau Tuhan. Karena kami boleh merasakan betapa Allah ada dalam hidup kami. Betapa Allah terus menyertai kami. Betapa Allah terus memberkati kami. Betapa Allah selalu menjaga, melindungi, bahkan memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Boleh saat ini Tuhan kembali kami berseru. Kami memanggil nama-Mu, Engkau Tuhan kami. Engkau Allah kami yang hidup. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu ada dari tengah-tengah hidup kami. Kami butuh Engkau selalu nyata di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kalau kembali kami boleh berseru memanggil nama Tuhan. Anda kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bernafas. Kami boleh melihat hari yang baru. Kami boleh merasakan ada penyertaan Tuhan.
Ada penjagaan Tuhan buat kehidupan kami, buat keluarga kami. Kami percaya karena Engkau yang boleh menjaga dan memelihara kami Tuhan. Oh Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami memohon kepadamu Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun. Amin. Biar kasih kemurahan Tuhan ada dan nyata buat umat-umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kami boleh bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, khusus saat ini yang berada di GPDI Sunter Tuhan. Puji Kami berdoa buat mereka, jemaat, umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Secara mata kami tidak dapat melihat mereka, tapi kami tahu ada mata Tuhan yang tertuju buat umat-umat Tuhan. Ada mata Tuhan yang selalu melihat, menjaga dan memelihara setiap umat-umat Tuhan. Di tengah keadaan, di situasi yang secara manusia, di mata manusia itu sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan, ada Allah kami yang berkuasa. Amin. Ada Allah kami yang dahsyat. Ada Allah yang kami sumber segalanya Tuhan. Kami tahu ada banyak pintu yang boleh manusia tutup, tapi kami boleh percaya Puji Tuhan. Tuhan. Ada banyak pintu yang Tuhan bukakan buat umat-umat Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami berdoa bagaimana Tuhan boleh menjaga kami di sini. Kami berdoa juga Tuhan pelihara umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Sunter, dalam segala keadaan mereka, dalam kelemahan iman mereka. Tuhan kuatkan kembali, bangkitkan semangat iman percaya mereka, agar mereka tetap kuat di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, tapi mereka tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini. Dalam nama Yesus, Allah sumber mujizat, Allah menjamah mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar Tuhan boleh menyembuhkan dia, dan mereka boleh melihat ada mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Allah menyiapkan, bahkan memberkati umat Tuhan. Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, apapun pekerjaan mereka Tuhan, mereka yang bekerja di rumah, mereka yang punya usaha, mereka yang bekerja di luar rumah Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, jaga pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Taruh sukacita, taruh damai sejahtera dalam hidup mereka, agar dengan segala keadaan mereka terus belajar mengucap syukur, dan mereka boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan. Memberkati setiap mata pencarian, usaha pekerjaan mereka, kiranya tangan-tangan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami percaya orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, apa saja yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, karena mereka percaya Tuhan pasti memberkati mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya, ikat tali kasih cintanya Tuhan biar selalu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Biar mereka boleh seia sekata di dalam Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, sehingga mereka terus boleh mengandalkan Tuhan, menopang setiap pekerjaan Tuhan, dan mencari Tuhan dalam setiap keadaan mereka, dalam setiap situasi mereka, dimanapun mereka pergi dan berada. Mereka boleh mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Inilah seruan kami Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Mohon ampun setiap salah dosa kami, kekurangan kami, kelalaian kami yang sering menyakiti hati Engkau, bahkan sesama kami, dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan, dan kami belajar mengampuni salah dan dosa orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Bapa kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Tak putus-putusnya kami bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sajalah gunung batu kami ya Tuhan.
Engkau saja sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkau sumber dari segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami hanya menaruh seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Bagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam pandemi corona sekarang ini yang lagi menyebar ya Tuhan. Semuanya hanya bisa bekerja dari rumah ya Tuhan. Terlepas juga hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang bekerja dari rumah secara online Tuhan. Engkau sertai mereka semuanya ya Tuhan. Roh Kudus pimpin tuntun mereka semuanya ya Tuhan. Biar kasih-Mu selalu tak terbatas itu selalu menyertai kami ya Tuhan. Lewat hamba-hamba-Mu, biarlah segala firman, segala berita diberitakan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biar firman-Mu selalu diberitakan sampai ke ujung dunia ya Tuhan. Lewat media online semuanya bisa terbuka ya Tuhan. Injil bisa diberitakan sampai ke ujung dunia ya Tuhan. Biar nama-Mu selalu ditinggi-tinggikan. Biar nama-Mu saja selalu dibesar-besarkan. Karena Engkau saja yang layak terima semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hikmat akal budi hanya dari-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biar Engkau selalu menyertai dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Hikmat marifat berasal dari-Mu. Engkau curahkan bagi hamba-hamba-Mu. Biar kami jemaat-Mu diberkati semuanya lewat firman-firman, lewat tuntunan dari gembala-gembala kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, pesan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara adalah kalau kita sudah 3 hari berturut-turut doa bersama-sama, dan saudara-saudara sudah disegarkan kembali oleh lawatan Tuhan, saudara sudah dikuatkan kembali oleh lawatan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, jaga api itu, jangan sampai padam. Besok kita akan beribadah dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Siapkan waktu, siapkan diri saudara untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Yakinlah Tuhan tetap beserta kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan perlindungan, dan membawa kita dalam seluruh kebenarannya. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih bila 3 hari berturut-turut Engkau memberi kami waktu untuk belajar kebenaran firman-Mu tentang perjanjian Tuhan, tentang perjanjian yang digenapi dan hidup dalam perjanjian-Mu ya Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu merupakan bagian dari milik kami. Kami tahu Roh Kudus-Mu adalah karunia-Mu yang luar biasa atas kami. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Tim multimedia yang sudah bekerja keras begitu rupa, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, pakailah mereka sekalian menjadi saluran berkat
bagi kemuliaan nama Tuhan. Esok kami akan berbuat bakti kembali ya Tuhan. Beri kami waktu, beri kami kesempatan untuk kami dapat berbuat bakti kepadamu, menikmati segala kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah doa kami malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.